Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprimana Fitri, BP 17, mata kuliah Kewirausahaan, dosen William Meta SEIMN. Baiklah, saya akan mengulas kembali pertanyaan studi kasus yang ketiga ini. Yang pertama adalah membuat kanvas BMC keripik anti galau. Yang kedua adalah mendeskripsikan kanvas BMC. Yang pertama adalah customer segment. Bagian ini menjelaskan siapa pelanggan potensial dari produk kita. Pada model BMC keripik anti galau ini, customer segmentnya adalah semua usia, yaitu baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Yang kedua adalah orang-orang singgah di rumah makan dan warung. Yang kedua adalah value proposition, yaitu diantaranya keripik anti galau ini sebagai cemilan baik di rumah, warung, maupun rumah makan. Dan yang kedua adalah nostalgia dengan makanan khas daerah atau terdahulu. Yang ketiga adalah keripik anti galau ini cemilan yang pas untuk keluarga di saat kita ngumpul-ngumpul bersama. Apalagi pada saat ini kita akan masuk bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah channelnya. Channel ini adalah media yang kita gunakan untuk mempromosikan produk kita, yaitu media sosial. Yang kedua, saya memilih warung dan rumah makan. Yang keempat adalah customer relationship. Di sini adalah selalu aktif sosial media, memantau atau mengawasi cemilan yang kita titipkan tadi di warung atau di rumah makan. Yang ketiga adalah dengan rasa yang dimiliki oleh keripik anti galau ini dijamin pelanggan pasti akan puas. Yang kelima adalah revenue stream, di mana revenue stream ini adalah stream ini adalah di bagian revenue. Tentu yang perlu kita tuliskan adalah produk apa saja yang dapat kita dapat mendapatkan pemasukan. Di sini saya memilih keripik anti galau, yaitu diantaranya adalah menitipkan keripik anti galau ini di warung dan rumah makan. Yang kedua, keripik anti galau ini yaitu keripik pisang dan ubi yang memiliki cita rasa pedas dan manis. Yang keenam adalah key activity. Key activity ini pada bagian ini menjelaskan bagaimana kita menciptakan value proposition perusahaan. Jika bisnis kita produk based, maka inovasi teknologi dalam proses pembuatan produk bisa menjadi key activities. Pada model BMC-nya, key activities-nya adalah memilih pisang dan ubi yang berkualitas langsung ke penjualnya. Yang kedua, mengolah pisang dan ubi menjadi keripik. Yang ketujuh adalah key researchers, yaitu pisang dan ubi sebagai bahan utama. Yang kedua, alat dan bumbu untuk membuat keripik. Yang kedelapan adalah key partnership. Key partnership ini adalah di dalam bisnis kita tidak berjalan dengan sendirinya. Kita membutuhkan mitra untuk bekerja sama. Disinilah tempat kita memasukkan mitra strategis yang kita miliki. Dalam konteks bisnis, mitra bisa berupa supplier, vendors, agensi, dan sejenisnya. Pada model BMC-nya, yaitu penjual pisang dan ubi, pemilik warung dan rumah makan. Yang terakhir adalah cost structures, yaitu biayanya. Di sini saya memberikan rinciannya adalah bahannya pisang dan ubi, biaya untuk marketing, biaya kemasan dan packing, dan biaya proses pembuatan keripiknya. Cost structure ini adalah bagian terakhir dari
model saya. Kita harus menentukan biaya apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan aktivitas bisnis. Untuk mempermudah, struktur biaya dapat diisi berdasarkan isian pada kolom Key Activities, Key Resource, dan Channel. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.